Hadis inilah yang selalu menghibur saya kalau saya sedang susah. Bahwa kesusahan yang kita rasakan sekarang ini, kalau kita masuk surga nanti, insya Allah masuk, insya Allah, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin masuk surga. Kalaulah orang beramal membaca Quran, sehari menengok Quran, macam menengok handphone. Berapa kali tengok handphone? Sebanyak itu, tak usahlah 100%. Tak usahlah 100%. 50% aja menengok Quran sebanyak menengok handphone. Padahal itulah yang nanti akan menolong dan handphone akan tinggal. Mana dalil Quran akan menolong? Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang menolongnya. Sempat-sempatkan membaca Yasin, sempat-sempatkan membaca Al-Kahfi, sempat-sempatkan membaca Sayyidul Istighfar, sempat-sempatkan membaca solawat, karena itu yang akan menolong. Sempat-sempatkan bersedekah, sempat-sempatkan berzikir, tasbih, tahmid, takbir, sempat-sempatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau ditunggu waktu luang, tak akan ada waktu luang. Nantilah sesudah anak ini besar, anak besar kita makin sibuk. Nantilah sesudah anak ini nikah, anak sudah nikah lebih sibuk. Kenapa? Anak dia pula datang ke rumah, makin sibuk. Nantilah kalau sudah tua, makin tua makin banyak pikiran. Badan tak sibuk, pikiran sibuk. Sempat-sempatkan. Bangkit pagi, bangkit subuh, sempat-sempatkan sembahyang sunat wudu, sempat-sempatkan sembahyang sunat taubat, sempat-sempatkan sembahyang tahajud, sempat-sempatkan sembahyang hajat, sempat-sempatkan solat witir, sempat-sempatkan istighfar, solawat, afdalul zikri la ilaha illallah. Sempat-sempatkan duduk berzikir, sempat-sempatkan merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah, berpikir sejenak. Siang terlalu sibuk menengok handphone, menengok TV, menengok orang bercakap, tak sempat berpikir. Sibuk, malam lapang berpikir sejenak. Saya ini mau kemana? Selepas ini mau kemana? Yang mau dibawa ni apa? Ini tinggal semua. Tinggal semua. Yang tinggal dengan kita ini hanya satu. Wa amalu. Hadisnya ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sama macam yang tadi. Kita teruskan. 462. Wa anhu. Sama. Dari Anas juga. Kenapa Anas bin Malik ini banyak betul meriwayatkan hadis? Karena Anas bin Malik serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, beruntung betuahnya Anas bin Malik. Bukan sezaman dengan Nabi, serumah dengan Nabi. Kenapa dia bisa serumah dengan Nabi? Emaknya datang menjumpai Nabi. Waktu Nabi pindah ke Madinah. Waktu ke Makkah belum. Sampai Nabi ke Madinah, datang perempuan. Namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ada orang kaya mengasih kebun kurma. Abu Dihdah. Ada orang kaya mengasih kebun, ada perigi sumur. Abu Talhah. Ada orang memberikan uang. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi'.
memberikan kuda, memberikan tanah. Saya hanya perempuan biasa, saya tak kaya. Inilah saya kasih anak saya menjadi pembantu engkau. Tengok, perempuan ini punya idea yang tak terfikirkan laki-laki. Tak ada laki-laki berfikir untuk menyerahkan anaknya ke Nabi. Tapi dia berfikir. Termasuk mimbar pun perempuan yang punya ide. Nabi menyampaikan khutbah bersandar ke batang kurma. Datang seorang perempuan. Laha Najjar. Dia punya tukang kayu. Ya Rasulullah, ya. Saya punya tukang kayu di rumah. Ya. Boleh saya buatkan mimbar supaya engkau boleh tegak di atas mimbar itu? Kata Nabi, boleh. Perempuan selalu punya ide-ide yang luar biasa. Itu maka perempuan itu mesti diarahkan akalnya itu kepada yang baik. Dia mesti dibawa mengaji. Karena dia selalu banyak idea. Kalau dia tidak dibawa mengaji, dia punya ide yang lain. Dia mau shopping, dia mau itu. Dia punya ide, dia banyak pikiran dia. Maka dia mesti dibawa mengaji, dibawa tentang akhirat. Di zaman Nabi perempuan itu dibuatkan satu majlis khusus untuk perempuan yang tak ada laki-laki di dalam. Karena mereka malu bertanya masalah perempuan. Diserahkannya anak. Umur Anas 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anak saya tinggal bersama engkau. Anas bin Malik menyiapkan selipar sendal Nabi. Anas bin Malik menyiapkan air wuduk Nabi. Anas bin Malik menyiapkan. Khadimtun Nabi 10 sinin. Saya menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Selama Nabi di Madinah 10 tahun pagi, petang, siang, malam di rumah Nabi. Anas bin Malik. Kita umroh 3 hari. Ziarah 5 menit di Raudhah. Itu pun diusir polisi. Anas bin Malik 10 tahun didoakan Nabi Anas bin Malik. Apa doa Nabi? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Tiga-tiganya dikabulkan Allah. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya. Orang punya kebun kurma, punya kebun. Anas bin Malik kebunnya lebih banyak buahnya daripada sahabat yang lain. Wa auladahu, banyakkan anaknya. Ketika Anas bin Malik meninggal, dihitung kira anak cucunya lebih 100 orang. Anak dengan cucu-cucunya. Waj'alhu min ahlil jannah. InsyaAllah dia diridhai Allah. Karena dia selalu disebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya kalau datang orang bawa anak kecil, Ustaz, doakan anak saya pakai doa Nabi untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya, tak ada. Banyakkan anaknya. Tengok hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah bahas lagi yang itu. Itulah maka Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang paling last terakhir meninggal di Irak. Anas bin Malik. Begitulah hebatnya. Umurnya panjang, rezekinya banyak, anaknya banyak, masuk surga 10 tahun sama Nabi. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung betuah Anas bin Malik. Gara-gara siapa? Gara-gara ibunya yang punya kecerdasan yang luar biasa. Serahkan anak ke Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan 462. Wa anhu, dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Ada orang ahli dunia, maksud ahli dunia, orang kaya, rezekinya banyak, rumahnya besar, harta berlimpah, berkuasa. Inilah maksud ahli dunia. Tapi dia penghuni neraka. Ahli dunia, kaya, punya kuasa, tapi dia penghuni neraka. Didatangkan nanti di akhirat. Fayusbaghu finnar sabrah. Sabrah itu celupan. Ini kain putih dicelupkan ke dalam za'faran, za'faran jingga, kunyit bercampur, macam warna kunyit bercampur kapur sirih, itu warna za'faran. Kain putih celupkan sekali celup, kan berubah. Nah, begitulah penghuni neraka itu. Dulu waktu di dunia dia kaya, hartanya banyak, berkuasa, min ahli dunia. Dicelupkan dia ke dalam neraka waktu di akhirat, habis itu dinaikkan lagi ke atas. Summa yuqalu, lalu ditanyakan kepada dia. Sesudah dinaikkan, tanya kepada dia. Ya bena Adam, hei manusia. Kalau disebut anak Adam, itu maksudnya bukan Kabil dan Habil. Anak Adam itu maksudnya anak cucu manusia. Kita ini disebut dengan anak Adam. Jangan nanti waktu ditanya, ya bena Adam. Enggak, saya anak Abdullah. Ya bena Adam maksudnya manusia. Dicelupkan dia ke neraka, ditarik ke atas, lalu ditanya, ya bena Adam, hai manusia. Iya. Hal ra'aita khairan qattu? Apakah kau pernah menengok kebahagiaan? Apa jawab dia? Tidak. Padahal waktu di dunia kaya, hartanya banyak, duitnya banyak, emasnya banyak, tidurnya pun di atas sutra. Tapi waktu dia dimasukkan ke neraka, ditarik balik, ditanya, pernah kau merasakan kebahagiaan? Tidak. Hilang semua yang di dunia itu. Ditanya lagi pertanyaan kedua. Hal marra bika na'imun qattu? Pernahkah kenikmatan lewat? Pernahkah kenikmatan lalu dalam kehidupanmu? Apa kata dia? La, tak pernah. Saking sakitnya, saking menderitanya neraka itu. Fir'aun, Qarun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuklah yang hidup-hidup zaman sekarang, tak boleh disebut namanya. Waktu dicelupkan dia ke neraka itu, ditarik ke atas, ditanya, apa kata Allah? Hal ra'aita khairan qattu? Pernah biji matamu menengok kebahagiaan, kebaikan? Tidak. Hal marra bika na'imun qattu? Pernah lewat dalam kehidupanmu? Tidak. Sakingkan sakitnya neraka itu. Fayaqulu, apa jawab dia? Wallahi ya Rabb, la, tak pernah. Udah, selesai penghuni neraka. Lalu satu lagi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san. Lalu didatangkan seorang yang waktu di dunianya susah. Wa yu'ta, didatangkan bi asyaddin nasi bu'san. Orang yang di dunianya sangat susah. Lahir ke dunia, ayahnya mati, emaknya meninggal, ditumpangkan ke rumah saudara, siram air panas, dipukul kepala, menikah, laki
laki pula hantu. Punya anak. Karena ayahnya hantu, anaknya pun setan. Susah hidup. Hidup sebatang kara. Menderita. Tak pernah merasakan kebahagiaan sekali. Waktu di dunia. Tapi rupanya dia di akhirat masuk surga. Min ahlil jannah. Lalu dicelupkan dia ke dalam surga. Dicelupkan dia ke dalam surga. Satu celupan. Diangkat lagi. Lalu ditanya kepada dia. Ya bena Adam. Hai anak Adam. Hal ra'aita bu'san qattu? Pernah kau susah? Pernah kau sakit? Pernah kau menderita? Pertanyaan kedua. Hal marra bika syiddatun qattu? Pernah kau dalam keadaan miskin? Pernah kau dalam keadaan haus? Pernah kau dalam keadaan payah? Apa jawab dia? La wallahi, aku tak pernah merasakan kesusahan. Hadis nilai yang selalu menghibur saya kalau saya sedang susah. Bahwa kesusahan yang kita rasakan sekarang ini, kalau kita masuk surga nanti, insya Allah masuk, insya Allah, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin masuk surga. Sesusah apapun kita sekarang, susah hati, susah pikiran, susah badan, susah menghadapi suami, susah menghadapi mantu, susah menghadapi jiran. Nanti di akhirat, waktu dicelupkan Allah kita ke surga itu. Habis itu Allah tanya kita, pernah kau susah? La wallah, tak pernah ya Allah. La kata dia, la wallahi demi Allah, ma marra bi bu'sun qattu. Tak pernah aku merasakan kesusahan. Walaupun sekali, qattu, sekali pun tak pernah. Hilang kesusahan itu. Wala ra'aitu, dan aku tak pernah menengok syiddatun qattu. Tak pernah pula aku ra'aitu, menengok. Jangankan merasakan ke badan, jangankan merasakan ke hati, jangankan masuk ke pikiran, menengok kesusahan itu pun aku tak pernah. Saking kan hebatnya balasan surga. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Allah. Orang yang menggali parit dari pagi, belum lagi kita keluar rumah dia sudah menggali parit. Makannya pun lambat. Petang balik ke rumah, anak menangis, bini menangis. Sampai masa gajian, apa kata bos? Gaji tak ada. Kenapa bos? Duit dari pemerintah belum cair, efisiensi. Padahal duit itu ada, dimakannya. Di manalah letak keadilan? Akhirat. Kalau letak ada keadilan akhirat itu, dunia ini bukan tempat keadilan. Yang seadil, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang betul-betul adil itu nantilah di akhirat. Di dunia ini jangan pernah terlalu berharap. Berharap kepada dunia kecewa. Berharap kepada manusia sakit hati. Kekecewaan yang paling tinggi adalah pengharapan kepada dunia. Maka jangan pernah berharap. Dicelupkan Allah sekali celupan aja dalam surga itu. Lupa kita semua kesakitan penderitaan di dunia ini. Tulis hadis ini besar-besar, tempelkan ke dinding. Asal susah, tengok. Tempelkan ke handphone. Asal susah, tengok. Lapang hati kita. Kalau sedang senang, jangan tengok. Sedang susah, tengok. Rawahu Muslimun. Hadis ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari tak ada. Berarti dia masuk level 3. Paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nomor 2 ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nomor 3 ada dalam Sahih Muslim. Ibn al-Hajjaj
Al-Qushairi An-Naisaburi, murid dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, murid Imam Bukhari. Meninggal tahun 200, meninggal tahun 261.